Seri 9 Pedang Kayu Harum, Pendekar Mata Keranjang, Cerita, Hoping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 72. Kui Kopang didirikan oleh sepasang suami istri yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Si suami berjuluk Kui Kok Lomo dan istrinya Kui Kok Lobo, yaitu kakek dan nenek dari lembah Kui Kok. Mereka selalu berpakaian putih dan muka kedua orang suami istri ini pun putih seperti muka mayat, dengan mata mencorong. Ilmu kepandaian suami istri ini hebat bukan main sehingga nama Kui Kopang, perkumpulan yang mereka dirikan, amat terkenal di dunia persilatan. Akan tetapi, di dalam kebesarannya suami istri ini bernasib sial karena bentrok dengan Raja dan Ratu Iblis, dua orang tokoh yang menjadi datuk terbesar di dunia hitam sehingga Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo tewas di tangan Ratu Iblis yang sakti. Kini yang menjadi ketua Kui Kopang adalah Kim San, seorang murid suami istri itu yang paling banyak mewarisi ilmu kepandaian mereka. Kui Kopang lalu bangkit kembali dan kini menyusun kekuatan dengan bekerja sama di bawah pimpinan Lam Hai Giamlo. Seperti para pembantu lain yang bersekutu di dalam gerombolan yang dipimpin Lam Hai Giamlo, para tokoh Kui Kopang tak ketinggalan ikut bekerja keras untuk menggembleng anak buah mereka, dan seperti para pembantu lain, juga berkeliaran mencari teman baru untuk ditarik menjadi anggota kelompok mereka untuk memperkuat pasukan yang sedang mereka susun. Si gendut pendek bersama beberapa orang anak buahnya juga sedang bertugas mencari teman. Pada saat mereka berkeliaran sampai ke daerah Telaga Cao, dua orang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar, bertemu dengan Ling Ling di tengah jalan yang sepi. Melihat ada seorang darah muda yang cantik melakukan perjalanan seorang diri, tentu saja membangkitkan nafsu kedua orang anggota Kui Kopang yang sudah biasa melakukan segala jenis kejahatan itu. Mereka bermaksud menggoda, akan tetapi mereka kecelik dan akibat dari godaan itu, mereka berdua dihajar oleh Ling Ling sehingga mereka terpaksa melarikan diri dalam keadaan babak belur. Mereka kemudian mengadu kepada pimpinan mereka, yaitu si pendek gendut. Orang ini adalah seorang laki-laki yang lemah terhadap wanita cantik. Mendengar bahwa dua orang anak buahnya baru saja dihajar oleh seorang gadis cantik, hatinya merasa penasaran dan bersama kedua orang anak buahnya itu, dia pun segera mencari gadis itu dan akhirnya dapat menemukan Ling Ling yang sedang bercengkerama dengan Hai Hai. Demikianlah sedikit mengenai Kui Kopang. Tidak mengherankan jika si pendek gendut itu mampu membebaskan pengaruh totokan Itsinci dari Ling Ling karena kebetulan dia sudah mewarisi satu di antara ilmu-ilmu yang aneh, yang ditinggalkan Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo, yaitu ilmu kekebalan terenggiling besi. Sekarang si gendut sudah meloncat bangun dan menyerang lagi, diikuti oleh dua orang pembantunya yang menjadi besar hati ketika melihat betapa suheng mereka tadi biarpun sempat roboh tapi dapat bangkit kembali dengan cepat, dan agaknya hal ini mengejutkan gadis itu yang memandang dengan mata terbelalak. Memang kebangkitan si gendut yang tidak tersangka-sangka itu sudah mengejutkan hati Ling Ling, akan tetapi tidak membuatnya menjadi gugup. Begitu melihat ketiga orang itu telah maju menerjangnya lagi, dia cepat menyelinap di antara bayangan tiga buah senjata tajam itu dengan menggunakan langkah-langkah ajaibnya. Setelah membiarkan tiga orang lawannya menyerang sampai 4-5 jurus dan melihat kesempatan terbuka, tiba-tiba saja sambil membuat gerakan memutar dalam langkah-langkahnya dia menyerang secara bertubi-tubi ke arah tiga orang lawan itu dengan jurus-jurus cepat dari ilmu silat San In Kun Hoat, ilmu silat awan gunung. Salah satu di antara ilmu silat Chin Ling Pai yang halus dan hebat. Terdengar suara teriakan-teriakan ketika tubuh tiga orang itu berturut-turut roboh dan dua batang golok terlepas dari pegangan pemiliknya. Tubuh si pendek gendut itu roboh untuk kedua kalinya. Kembali dia mempergunakan ilmunya terenggiling besi, bergulingan lantas melompat bangun. Akan tetapi melihat betapa dua orang pembantunya begitu dapat bangun terus melarikan diri dengan terpincang-pincang, si gendut itu pun agaknya sudah kehabisan nyali dan dia pun tanpa banyak cakap lagi langsung memutar tubuh lantas melarikan diri menyusul dua orang anak buahnya. Hai Hai tertawa sambil bertepuk tangan memuji. Dia merasa kagum sekali, bukan hanya karena kelihayan Ling Ling, akan tetapi terutama sekali dia merasa gembira dan kagum karena jelas nampak olehnya betapa di dalam perkelahian tadi Ling Ling sudah mengalah dan sama sekali tidak pernah menggunakan tangan besi. Kalau saja gadis itu menghendaki, dengan mudah dia akan mampu merobohkan mereka bertiga sehingga tidak dapat bangun kembali, tewas atau setidaknya terluka parah. Akan tetapi tidak, gadis itu jelas hanya ingin menundukkan mereka tanpa ingin melukai. Ini saja telah membuktikan bahwa Ling Ling adalah seorang gadis yang mempunyai watak halus, penyabar dan sama sekali tidak kejam. Berbeda dengan banyak pendekar wanita yang ringan tangan dan kadang-kadang terlampau ganas terhadap penjahat. Gadis ini seorang pemaaf besar. Hebat sekali, Ling Mai, engkau membuat aku kagum, kata Hai Hai memuji. Ling Ling tersenyum, apanya sih yang patut dipuji? Meskipun aku belum pernah melihat kepandaianmu, tetapi aku berani memastikan bahwa engkau jauh lebih pandai daripada aku, Hai Ko. Dari mana engkau dapat memastikan seperti itu, adikku yang manis? Dari sikapmu, Hai Ko,
Juga ketika engkau menangkap ikan dengan alat pancingmu tadi. Engkau bersikap sederhana hanya untuk menutupi kelihayanmu, Haiko. Hai Hai memandang kagum. Ling Mai, engkau memang seorang gadis yang luar biasa sekali. Aku masih terheran-heran, dari mana engkau mahir memainkan ilmu langkah ajaib Jiao Po Puan Soan itu? Kini Ling Ling memandang penuh selidik. Nah, tak keliru dugaanku, baru melihat engkau sudah dapat mengenal gerakanku. Betapa tajamnya pandang matamu, Haiko. Menurut ayahku, karena ilmu itu merupakan ilmu simpanan maka jarang atau mungkin tidak ada orang yang mengenalnya. Namun begitu melihat gerakanku engkau segera mengenalnya. Aku mempelajarinya dari ayahku, Haiko. Dan bagaimana engkau dapat mengenal ilmu kami itu? Akan tetapi Hai Hai tidak menjawab, melainkan memandang dengan mata terbelalak, lalu bertanya lagi. Apakah nama keluargamu Chia? Ling Ling mengangguk dengan rasa heran. Bagaimana pula pemuda ini tahu atau dapat menduga tentang nama keluarganya? Dan ayahmu bernama Chia Sun? Dara itu bengong, lalu tersenyum. Wah, ini namanya sudah keterlaluan, Haiko. Engkau membuat aku semakin bingung, heran dan penasaran sekali. Engkau dapat mengetahui segalanya mengenai diriku. Apakah engkau menguasai ilmu meramal? Jangan membikin aku bingung keheranan, Haiko. Bagaimana engkau dapat menduga demikian tepat? Karena ilmu langkah tadilah, Ling Mai. Ketahuilah bahwa ayahmu yang bernama Chia Sun itu adalah suhengku. Ah, bagaimana mungkin? Ayah tidak pernah bercerita bahwa dia memiliki seorang sute seperti engkau. Memang, dia sendiri pun tidak tahu bahwa aku adalah sutenya. Tapi, guru ayahku ada dua, yang seorang adalah kakekku sendiri. Aku tahu, tentu kakekmu, pendekar sakti yang tinggal di lembah naga itu, bukan? Akan tetapi yang kumaksudkan tadi adalah gurunya yang berjuluk Sitian Lama atau Gobi Sanjin. Jadi, kalau begitu engkau adalah murid dari Lo Cianpue itu? Dari Sukong, kakek guru, Gobi Sanjin? Benar, Ling Mai, karena itu aku segera mengenal ilmu langkahmu tadi. Ayahmu adalah murid suhu Gobi Sanjin juga, oleh karena itu dia adalah suhengku. Dan engkau adalah paman guruku. Ah, Susiok, paman guru, harap maafkan aku yang tadi bersikap kurang hormat karena belum mengenal Susiok, kata Ling Ling sambil cepat menjura dengan hormat kepada pemuda itu. Jangan begitu, Ling Mai, kata Hai Hai cepat membalas penghormatan gadis itu. Aku lebih senang jika menjadi kakak dan adik denganmu, seperti sekarang ini. Sebut saja aku Haiko seperti tadi, Ling Mai. Aku tidak berani, Susiok, kata Ling Ling, sikapnya hormat. Aku mendadak merasa menjadi tua sekali kalau engkau menyebutku paman guru, Ling Mai. Padahal, usiaku baru 21 tahun lebih. Gadis itu menatap wajahnya kemudian berkata, sikapnya sungguh-sungguh namun tetap ramah dan halus. Susiok, satu di antara pelajaran yang kuterima dari ayahku adalah agar aku menghormati orang tua, dan agar aku selalu mengingat akan tata susila dan sopan santun. Biarpun engkau masih muda dan pantas menjadi kakakku, tetapi kenyataannya engkau adalah adik seperguruan dari ayah. Oleh karena itu maka sudah semestinya dan sepatutnya kalau aku menyebut Susiok kepadamu. Dan harap Susiok jangan menyebut adik kepadaku, karena hal itu tentu akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Hai mengerutkan alis, masa bodoh dengan pandangan dan pendapat orang lain. Ling Mai, engkau terlalu teguh memegang peraturan. Gadis itu tersenyum, sikapnya tenang dan halus, sedangkan pandangan matanya seperti menggurui. Susiok, apa akan jadinya dengan manusia kalau tidak memegang peraturan? Hidup tak mungkin dapat bebas dari peraturan, Susiok. Tanpa peraturan, kehidupan akan menjadi bebas dan liar, tanpa batas-batas lagi sehingga tidak akan ada bedanya dengan kehidupan binatang. Maaf, Susiok, sejak kecil ayah mengajarkan kepadaku agar mentaati peraturan, karena itulah aku tidak berani melanggar. Wajah Hai berubah agak merah dan mendadak dia pun tertawa. Baiklah, Ling Ling, biarlah aku menyebut namamu begitu saja kalau engkau bertekad menyebut aku Susiok. Memang pendapatmu tadi ada benarnya. Tanpa peraturan maka hidup akan menjadi liar dan kacau. Akan tetapi hidup pun akan menjadi kaku kalau terlalu memegang peraturan. Di dalam segala hal memang dibutuhkan kebijaksanaan, karena hanya kebijaksanaanlah yang akan bisa membuat kita mempertimbangkan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah keponakanku yang manis, sekarang ceritakan kepada paman gurumu ini, bagaimana engkau, seorang dara remaja,
dapat tiba di tempat ini melakukan perjalanan seorang diri. Dan ceritakan pula keadaan Su Heng Chia-sun sekeluarganya yang belum pernah kutemui itu. Dengan singkat Ling Ling menceritakan keadaan orang tuanya, betapa ayah dan ibunya tinggal di dusun Chiang Sibun di sebelah selatan kota raja, hidup sederhana dan bertani. Aku meninggalkan rumah dengan perkenan ayah dan ibu, Su Siok. Aku ingin meluaskan pengalaman dan juga ingin berkunjung ke Chin Ling Pai, karena ibuku adalah murid ketua yang lama dari Chin Ling Pai, adapun ayahku juga masih keluarga dekat dengan keluarga Chin Ling Pai. Karena urusan di Chin Ling Pai merupakan urusan keluarga, maka Ling Ling tidak bercerita tentang keributan di Chin Ling Pai karena kemunculan Kui Hong, kemudian Hui Lian. Kalau dia menyebut nama kedua orang gadis ini, tentu Hai Hai akan terkejut dan girang karena dia sudah mengenal baik kedua orang gadis itu. Sesudah bertemu keluarga Chin Ling Pai, aku lalu melanjutkan perjalananku dan di tengah perjalanan inilah aku mendengar tentang gerakan persekutuan para tokoh Kang Ou yang dipimpin oleh datuk-datuk sesat dan kabarnya yang telah diangkat menjadi bengcu adalah seorang datuk sesat berjuluk Lam Hai Giamlo. Kabarnya, persekutuan golongan hitam ini bermaksud hendak mengadakan pemberontakan. Mendengar berita ini, aku merasa yakin bahwa para pendekar tentu akan menentangnya, Su Siok. Karena itulah aku bermaksud hendak melakukan penyelidikan di sarang mereka, yaitu di pegunungan Yunan. Hai Hai mengangguk-angguk gembira. Wah, sungguh kebetulan sekali. Aku pun sedang menuju ke sana, Ling Ling. Aku pun mendengar akan gerakan itu, bahkan aku mendengar sendiri langsung dari Menteri Yang Tinghu. Gadis itu terbelalak. Kau maksudkan yang Tak Ijin yang terkenal sebagai seorang menteri yang Tiongsin setia, itu? Aku pernah mendengar dari ayah bahwa di kota raja terdapat dua orang menteri setia yang bijaksana, yaitu Menteri Yang Tinghu dan Menteri Chang Kuching. Jadi Su Siok ini, utusan pribadi Menteri Yang Tinghu? Ah, betapa bangga aku mendengarnya. Gadis itu memandang dengan wajah berseri. Bangga bahwa utusan pribadi seorang yang demikian terkenal bijaksana seperti menteri yang ternyata adalah Su Sioknya sendiri. Hai Hai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Memang aku telah bertemu dengan Yang Mulia Menteri Yang Tinghu, dan beliau menceritakan semuanya tentang gerakan yang dipimpin Lam Hai Giamlo itu, juga beliau minta bantuanku agar aku suka melakukan penyelidikan ke pegunungan Yunan. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa aku menjadi utusan pribadi beliau, Ling Ling. Aku bukan seorang pejabat pemerintah. Ah, Su Siok terlalu merendahkan diri. Bagaimanapun juga Su Siok pernah bercakap-cakap dengan Yang Mulia Menteri Yang Tinghu, bahkan telah dimintai tolong untuk membantu pemerintah menentang gerakan itu. Hal ini saja sudah luar biasa sekali sehingga aku ikut merasa gembira. Su Siok, kebetulan sekali kita saling berjumpa di sini dan kita memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu dengan gembira aku akan membantu penyelidikanmu, Su Siok. Tadinya aku memang meragu dan bingung, apa yang akan kulakukan. Aku belum mengenal tokoh-tokoh pendekar yang mungkin banyak terdapat di daerah Yunan, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bagus, kita akan bekerja sama, Ling Ling. Kulihat kepandaianmu telah cukup untuk bisa kau pergunakan membela diri, akan tetapi hendaknya engkau berhati-hati sebab menurut keterangan yang sudah kuperoleh, persekutuan itu mempunyai banyak sekali tokoh sesat yang amat lihai sebagai anggota, maka dapat dipastikan bahwa kita akan bertemu dengan lawan-lawan tangguh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku tidak takut, apalagi ada Su Siok di sampingku, kata gadis itu gembira. Hai Hai tersenyum. Baru sekali ini dia bertemu seorang gadis yang begitu bertemu telah merasa yakin dengan kepandaiannya sehingga sukarlah baginya untuk berpura-pura lagi. Gadis ini memiliki watak yang amat lembut, sabar pemaaf dan sama sekali tidak tinggi hati. Ling Ling, bagaimana engkau dapat begitu yakin akan kemampuanku? Mudah saja, Su Siok, dari caramu menangkap ikan, sikapmu yang ramah serta terbuka. Kemudian, pada saat aku bertanding melawan 3 orang Kui Kopang, Su Siok diam saja tidak membantu. Berarti Su Siok sudah tahu bahwa aku akan keluar sebagai pemenang. Semua itu masih diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Su Siok adalah sute dari ayah. Bagaimana aku tidak akan merasa yakin bahwa Su Siok mempunyai ilmu kepandaian yang tinggi sekali? Hai Hai tertawa. Hahaha, sungguh aku beruntung sekali. Tanpa bermimpi lebih dulu, tahu-tahu aku menemukan seorang keponakan yang sudah demikian besar, merupakan seorang gadis yang cantik manis, lembut dan lihai ilmu silatnya, di samping cerdik bukan main. Wah, Su Siok memang amat pandai memuji orang, kata Ling Ling dan mukanya berubah kemerahan, akan tetapi mulutnya tersenyum. Jelas bahwa dia merasa senang sekali dan tanpa disadarinya. Semenjak pertemuan pertama tadi gadis ini memang telah tertarik dan jatuh. Aku memang suka memuji kepada apa yang memang patut dipuji, Ling Ling. Marlah kita melanjutkan perjalanan.
Mudah-mudahan saja orang-orang Kui Kopang tadi sudah jera dan tidak akan datang mengganggumu lagi. Sebaiknya kita masuk ke kota Weining lebih dulu, untuk makan siang dan membeli makanan kering untuk bekal di perjalanan. Ling Ling setuju dan mereka pun meninggalkan tepi telaga itu, memasuki kota Weining. Sama sekali Hai Hai tidak menyangka bahwa yang mengintai dan mengancam mereka bukanlah orang-orang Kui Kopang saja, namun segerombolan orang yang bahkan lebih lihai lagi. Mereka adalah para anak buah Lam Hai Giamlo yang sudah bergabung dengan orang-orang Kui Kopang yang juga merupakan rekan mereka, dan di antara mereka itu terdapat orang-orang Pek Lian Kao, juga Min San Moko, Ji Sun Bhi, dan Sim Ki Leong. Min San Moko dan Ji Sun Bhi merasa jeri sesudah mereka melihat bahwa pemuda yang mengalahkan orang-orang Pek Lian Kao itu ternyata adalah Hai Hai yang mereka tahu sangat lihai itu. Maka mereka cepat mengundang Sim Ki Leong untuk membantu mereka. Dan kini, pemuda murid pendekar sadis itu sudah muncul dan bersama teman-temannya sudah melakukan pengintaian ketika Hai Hai berjalan memasuki kota Weining bersama seorang gadis yang telah menghajar para anggota Kui Kopang itu. Sim Ki Leong adalah seorang pemuda yang cerdik bukan kepalang. Dari hasil penyelidikan mata-mata yang disebar oleh Lam Hai Giamlo, dia tahu bahwa kini di daerah Weining telah banyak berdatangan orang-orang gagah, pendekar-pendekar yang sikapnya sangat mencurigakan. Dia sudah menduga bahwa tentang kemunculan para pendekar ini sedikit banyak ada hubungannya dengan gerakan yang dipimpin Lam Hai Giamlo. Sungguh pun belum ada pendekar yang secara berterang memusuhi mereka. Terutama sekali di kota Weining, dia melihat banyak sekali berkeliaran orang-orang yang dari sikap serta pakaian mereka yang aneh-aneh mudah diduga bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Karena itu dia tidak setuju ketika teman-temannya bermaksud menyerbu pemuda yang oleh Min San Moko dikatakan bernama Hai Hai dan kabarnya amat lihai itu. Apalagi sesudah melihat betapa pemuda itu kini bergabung dengan gadis yang menurut laporan para anggota Kui Kopang juga amat lihai. Kita tidak boleh turun tangan secara gegabah, katanya kepada Ji Sun Bhi dan Min San Moko. Bukan aku takut menghadapi mereka berdua. Dengan kekuatan kita sekarang, kiranya kita akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi harus diingat bahwa di kota Weining kini terdapat banyak orang aneh yang mungkin saja tidak akan membiarkan kita bergerak. Jangan sampai kita membangunkan macan-macan tidur hanya karena urusan kedua bocah itu. Dan bukankah Bengcu kita sudah berpesan bahwa sebaiknya membujuk orang-orang pandai untuk bergabung lebih dulu sebelum turun tangan? Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang, Sim Kongcu? Sim Ki Leong memang disebut Kongcu, Tuan Muda, atau juga Tai Hiap, pendekar besar, oleh para pembantu Lam Hai Giamlo karena pembawaannya yang halus dan berpakaian rapi laksana seorang pelajar. Juga karena semua orang tahu betapa pemuda ini memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Harap kalian bersembunyi saja sambil bersiap menanti tanda dariku. Aku akan mencoba untuk menghubungi mereka secara baik-baik. Siapa tahu aku akan berhasil membujuk mereka, atau setidaknya memancing mereka agar keluar kota. Kalau sudah berada di luar kota, di tempat sepi, barulah kita boleh turun tangan terhadap mereka, kalau mereka tidak mau kubujuk untuk bekerja sama. Akan tetapi hati-hatilah, Kongcu. Pemuda yang bernama Hai Hai itu memiliki ilmu silat yang amat lihai. Ji Sun Bhi memesan, juga hati-hati terhadap ilmu sihirnya. Selain ilmu silat yang lihai, juga kekuatan sihirnya berbahaya sekali. Sambung Min San Moko dan para pendeta Pek Lian Kao yang sudah merasakan kekuatan sihir pemuda itu, mengangguk membenarkan. Jangan khawatir, aku dapat menjaga diri, kata Ki Leong dengan bangga terhadap dirinya sendiri. Mereka lalu berpencar dan Ki Leong memasuki kota Weining seorang diri, dengan gaya seorang pelajar tinggi yang sedang melancong. Memang, kalau dilihat dari pakaian, wajah dan sikapnya, maka takkan ada seorang pun yang menyangka bahwa pemuda ini adalah tangan kanan dari pimpinan persekutuan kaum sesat. Dia lebih pantas menjadi seorang tuan muda bangsawan kaya raya dan terpelajar, atau seorang pendekar muda yang halus dan sopan gerak-geriknya. Namun di balik kehalusan ini, dari sepasang matanya berkilat sinar yang membayangkan kecerdikannya ketika Ki Leong dari jarak yang cukup aman dan jauh membayangi pemuda dan gadis yang berjalan seenaknya memasuki kota Weining itu. Hai Hai dan Ling Ling sama sekali tidak mengira bahwa mereka sedang dibayangi orang dari jauh, malah dari jarak yang lebih jauh lagi. Lebih banyak lagi orang yang membayangi mereka dalam keadaan berpencaran, yaitu Min San Moko Ji Sun Bhi, dan masih banyak lagi orang-orang lihai yang menjadi kaki tangan persekutuan di pegunungan Yunan itu. Hai Hai mengajak Ling Ling memasuki rumah makan merangkap penginapan Ban Lok di mana dia pernah makan dan masakan di restoran itu sangat lezat. Mereka masuk dan ternyata rumah makan itu penuh sekali. Untung masih ada sebuah meja kosong di sudut belakang. Pelayan lalu mempersilakan mereka duduk menghadapi meja kosong itu dan Hai Hai memesan beberapa macam masakan dan nasi putih, juga anggur dan air teh. Ki Leong yang cerdik melihat kesempatan baik sekali. Sekelebatan saja dia sudah melihat bahwa restoran itu penuh. Memang ada beberapa buah meja di mana hanya duduk 2 atau 3 orang, akan tetapi dengan sengaja,
Walaupun nampaknya tidak, dia berjalan di antara meja-meja itu sambil matanya mencari-cari tempat kosong. Seorang pelayan menyambutnya dan dengan sikap menyesal pelayan itu berkata, "Maaf, Kongcu, tempatnya penuh, kalau Kongcu suka menanti sebentar di depan." Pada saat itu, Qi Liong sudah berdiri di dekat meja Hai Hai yang tentu saja melihat dan mendengar ucapan pelayan itu. Seperti tak disengaja, Qi Liong menoleh dan memandang ke arah meja Hai Hai. Di situ masih terdapat 2 buah bangku kosong, karena meja kecil itu biasanya diperuntukkan 4 orang, berbeda dengan meja besar yang biasa dipakai 8-10 orang. Ah, perutku sudah lapar sekali. Sejak kemarin siang aku belum makan, dan sekarang tempat sudah penuh. Dia lalu memandang kepada Hai Hai dan Ling Ling, dengan sikap sopan sekali dia lalu melangkah maju dan bersoja sambil membungkuk kepada Hai Hai dan Ling Ling. "Harap Jiwie, kalian, sudi memaafkan jika saya mengganggu. Kalau sekiranya Jiwie tidak keberatan, bolehkah saya menumpang di meja ini untuk makan?" Kalau Jiwie keberatan, tidak mengapalah. Melihat pemuda tampan berpakaian rapi yang bersikap demikian ramah dan sopan, tentu saja Hai Hai dan Ling Ling merasa suka sehingga mereka pun cepat bangkit membalas penghormatan pemuda itu. Ling Ling lantas memandang kepada Hai Hai seolah hendak menyerahkan keputusannya kepada susioknya itu. Hai Hai tersenyum ramah. "Ah, kita sama-sama merupakan tamu di restoran ini. Kalau saudara suka, tentu saja boleh duduk bersama kami di meja ini." "Silakan, terima kasih, terima kasih. Ah, Jiwie sungguh baik sekali, tepat seperti apa yang saya duga. Bung, tolong hidangkan semangkok nasi putih dan buatkan 2-3 macam masakan sayuran. Ingat, tidak memakai daging, ya? Saya sedang ciak jai, makan sayur, pantang daging. Dan air teh saja untuk minumku," sambungnya kepada pelayan itu yang segera mengangguk dan meninggalkan meja mereka. Mendengar pemuda yang tampan itu tidak makan daging, Hai Hai dan Ling Ling memandang heran. Mereka saling pandang sambil tersenyum. Begitu pandang mata Qi Liong bertemu dengan Ling Ling, gadis ini segera menundukkan mukanya dan sepasang pipinya menjadi agak kemerahan. Dia menemukan sesuatu pada pandang mata itu, sesuatu yang membuatnya merasa sungkan dan malu. Dia melihat betapa pandang mata pemuda itu dengan lembut menuju ke arah dadanya, dan ada sesuatu pada pandang mata pemuda itu seolah-olah meraba-raba tubuhnya. "Ah, agaknya saudara tidak suka makan barang berjiwa?" Hai Hai bertanya, iseng saja karena tidak tahu apa yang harus dikatakan terhadap orang yang menumpang di mejanya itu. Qi Liong tersenyum, "Tidak demikian, saudara yang baik. Biasanya saya makan apa saja, juga daging, akan tetapi hari ini tidak karena hari ini merupakan hari dan tanggal kematian ayahku, 19 tahun yang lalu." Ah, diam-diam Hai Hai merasa kagum sekali. Ayah orang ini sudah 19 tahun meninggal dunia, akan tetapi agaknya setiap tahun masih selalu diperingati oleh pemuda ini sebagai hari berkabung sehingga dia tidak makan barang berjiwa untuk mengenang dan berkabung atas kematian ayahnya. Sungguh seorang pemuda yang berbakti. Dan memang kesan inilah yang dikehendaki oleh Qi Liong ketika dia berbohong dan berpura-pura ciak jai untuk mengenang kematian ayahnya. "Maaf, bukan maksudku untuk mengetahui keadaan hidupmu, saudara. Akan tetapi hatiku tertarik sekali. Kalau begitu, agaknya engkau masih kecil sekali ketika ayahmu meninggal dunia," kata Hai Hai. Qi Liong mengangguk sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, saudara. Keramahan Jiwie yang sudah menerimaku duduk di sini membuktikan bahwa Jiwie berhati baik dan berarti bahwa kita sudah saling bersahabat, bukan? Memang saya masih kecil sekali ketika ayah saya meninggal, saya baru berusia 1 tahun. Maaf, setelah Jiwie begitu baik menerima saya di meja ini, maukah Jiwie menerima saya sebagai kenalan? Saya bernama Sim Qi Liong. Dan bolehkah saya mengenal nama Jiwie yang terhormat?" Inilah kesalahan Qi Liong. Dia memperkenalkan namanya tanpa ragu karena dia merasa yakin bahwa kedua orang muda di depannya itu belum pernah mendengar namanya dan tidak mengenalnya. Qi Liong sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa Hai Hai pernah mendengar nama ini dari Kui Hong. Mendengar nama Qi Liong, diam-diam Hai Hai merasa terkejut walaupun kemudian dia meragu karena dahulu Kui Hong memberitahu kepadanya bahwa murid pendekar sadis dan istrinya mempunyai nama keturunan Chiang, bukan Sim. Apakah kebetulan namanya saja sama? Pikirnya. "Ah, engkau sungguh baik sekali, saudara Sim. Ketahuilah bahwa saya Hai Hai dan dia ini bernama Ling Ling." Hai Hai memperkenalkan diri dan gadis itu. Dengan sikap sopan Qi Liong tersenyum sambil memandang kepada mereka bergantian. "Maaf, walaupun nama Jiwie itu indah sekali, tetapi agaknya saudara lupa menyebutkan nama keluarga Jiwie yang mulia." Karena tadi pemuda itu juga sudah menyebutkan nama keluarganya,
Nama keluarga yang membuat dirinya menduga-duga apakah pemuda ini adalah murid pendekar sadis seperti yang dimaksudkan Kui Hong atau bukan. Terpaksa Hai Hai memperkenalkan pula nama keluarganya. Nama keluarga saya adalah Tang, dan dia ini, Ling Ling, aku lupa lagi. Siapa nama keluargamu? Hai Hai berpura-pura, bermaksud hendak menyerahkan kepada Ling Ling sendiri apakah mau mengakui nama keluarganya atau tidak karena bagaimanapun juga. Nama keluarga Chia sudah terkenal di kalangan Kang Ou dan dapat segera menimbulkan dugaan orang bahwa ada hubungan antara gadis ini dengan keluarga Chia di Chinling Pai. Ling Ling adalah seorang gadis yang lembut dan jujur, tanpa prasangka, maka meskipun sinar mata pemuda yang baru dikenalnya itu tak menyamankan hatinya, dia memandang Hai Hai dengan heran ketika mendengar pertanyaan pemuda ini. Susiok, sungguh heran sekali. Apakah Susiok sudah lupa lagi dengan nama keluargaku? Aku Syekh, bernama keluarga, Chia. Ternyata Jiwie adalah seorang Susiok dan murid keponakannya? Kalau begitu, Jiwie adalah dua orang pendekar. Qi Liong berseru. Hai Hai tersenyum, kami hanyalah orang-orang biasa, dan maaf, saya tadi lupa nama keluarganya karena meskipun kami masih paman dan keponakan, namun baru pagi tadi kami saling berjumpa. Kini Hai Hai tertawa, tidak khawatir lagi karena Ling Ling sudah berterus terang. Akan tetapi jangan menyangka bahwa kami adalah pendekar. Kemudian disambungnya, seperti sambil lalu saja. Saudara Si menyangka kami adalah pendekar, apakah saudara sendiri juga seorang ahli silat yang lihai? Qi Liong tertawa dan nampak wajahnya semakin tampan menarik ketika dia tertawa, dan sepasang matanya yang jernih dan tajam itu menyambar ke arah Ling Ling. Kembali gadis ini merasa betapa sinar mata itu memandang kepadanya tidak sewajarnya, maka dia pun cepat menundukkan pandang matanya. Hahaha, saya ingin berterus terang saja. Memang saya pernah mempelajari ilmu silat, akan tetapi hanya iseng-iseng saja dan sama sekali tidak dapat dikata bahwa saya lihai. Pada saat itu pula dua orang pelayan datang membawa pesanan makanan dan minuman mereka. Agaknya karena ketiga orang itu duduk semeja, maka pesanan Hai Hai dan Qi Liong dikeluarkan berbareng. Qi Liong menghadapi nasi dan 3 mangkok masakan sayur tanpa daging, sedangkan Hai Hai dan Ling Ling menghadapi nasi dengan 5 macam masakan. Hai Hai menawarkan anggurnya, akan tetapi Qi Liong menolak dengan halus. Hari ini hanya sayuran dan air teh saja untuk saya, katanya, kemudian dia melanjutkan. Sebelum kita mulai makan, saya ingin mengaturkan rasa terima kasih dan hormat saya kepada Jiwie dengan air teh di poci saya. Harap Jiwie suka menerimanya. Tanpa memberi kesempatan kepada dua orang itu untuk menjawab, Qi Liong sudah mengambil cawan di depan Hai Hai kemudian menuangkan poci di tangan kanannya ke dalam cawan yang dipegang di tangan kirinya. Sambil tersenyum Hai Hai memandang. Akan tetapi senyumnya segera lenyap sesudah dia melihat betapa cawannya yang dipegang oleh tangan kiri Qi Liong sudah penuh akan tetapi teh dari poci itu masih dituang terus. Kini cawan itu terlalu penuh, akan tetapi air teh itu tak sampai meluber, seolah-olah tertahan oleh sesuatu dan air teh itu berada lebih tinggi daripada bibir cawan, membulat seperti telur yang bergoyang-goyang. Silakan, Saudara Tang, kata Qi Liong sambil menyodorkan cawan itu kepada Hai Hai. Hai Hai tersenyum lagi dan sekarang makin keras dugaannya bahwa pemuda inilah yang dimaksudkan Kui Hong, yaitu murid dari pendekar sadis. Pemuda ini telah menunjukkan kepandaiannya, mempergunakan sinkangnya, hawa sakti, untuk menahan air teh di atas cawan itu sehingga tidak sampai meluber dan tumpah. Kalau penerimanya tidak memiliki tenaga sinkang yang cukup kuat, ketika menerima cawan itu tentu air tehnya yang terlalu penuh melebihi ukuran itu akan tumpah. Saudara Sim, engkau sungguh terlalu sungkan, katanya sambil menerima cawan yang penuh air teh itu sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Air tehmu masih panas, katanya tersenyum. Saat Qi Liong memandang, dia merasa kagum sekali. Bukan saja air teh itu tidak meluber dan tumpah, bahkan kini air teh itu mengepulkan uap karena panas. Padahal, biarpun air teh itu masih hangat, namun ketika dia menuangkan ke dalam cawan tidak mengeluarkan uap panas. Bersambung ke bab 73. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.